Di dalam Uga Wangsit Siliwangi disebutkan, bahwa akan muncul suatu zaman, di mana pemimpinnya akan memerintah dengan sangat ngawur, buruk dan juga jahat. Pada waktu itu, ketidakadilan dan kezaliman begitu merajalela di mana-mana. Perilaku para pemimpin dan pengikutnya pada masa tersebut, digambarkan sebagai buta atau raksasa yang memiliki sifat, perangai dan juga perilaku yang sangat jahat, kejam dan juga busuk. Sejatinya, masa berkuasa pemimpin yang berkarakter buta atau raksasa yang sangat jahat dan kejam ini, sebenarnya tidak terlalu lama, akan tetapi sangat menyengsarakan dan menyusahkan kehidupan rakyatnya. Saking jahat dan menyengsarakannya, rakyat pun berharap, agar pemimpin yang jahat dan zalim ini, beserta para pengikutnya segera tumbang dan hancur. Dalam Uga Wangsit Siliwangi, disebutkan bahwa penguasa jahat yang sangat zalim ini, akan jatuh secara terhina beserta para pengikutnya. Yang akan segera diikuti oleh pembalasan mengerikan oleh rakyat yang sangat tertindas dan menderita. Kepada mereka, para penguasa jahat dan zalim tersebut beserta para pengikut dan juga keluarganya. Kapan terjadinya? Menurut Uga Wangsit Siliwangi, semuanya akan terjadi ketika sang budak Amon atau anak gembala muncul, dan mulai terbuka jati dirinya. Dan pada waktu itulah, akan mulai terjadi keributan. Rakyat yang sudah sangat tertindas dan putus asa, akan bangkit melawan para penguasa zalim dan jahat itu. Dari asalnya keributan di satu daerah, akan menjalar dan meluas menjadi keributan di seluruh wilayah dan negara. Orang-orang bodoh akan ikut terbawa menjadi gila, dan membantu yang sedang berkelahi dan ribut. Keributan besar itu diakibatkan berebut warisan berupa kekuasaan negara. Keributan dan kerusuhan besar ini, akan dipimpin oleh seseorang yang disebut sebagai budak bunciren, atau anak yang buncit dan besar perutnya. Pada saat kerusuhan besar yang melanda seluruh negara pada waktu itu, orang yang rakus berupaya mendapatkan lebih, sedangkan orang yang merasa mempunyai hak akan kekuasaan, akan ribut dan berebut meminta bagiannya. Semuanya ribut demi kepentingan mereka masing-masing. Adapun orang-orang yang sadar, paham dan eling lan waspada akan kondisi negara pada masa gonjang-ganjing tersebut, akan diam dan hanya menyaksikan. Walaupun begitu, yang diam ini pun akan ikut terbawa-bawa, oleh suasana dan situasi negara yang luar biasa kacau balau dan rusak tersebut. Setelah memakan korban yang luar biasa besarnya, mereka yang sedang ribut pada akhirnya akan berhenti. Mereka baru sadar, bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa, dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan bagiannya. Semuanya habis oleh negara-negara luar atau asing, yang mempunyai uang dan kekuasaan, dan ikut terlibat dalam kehancuran negara. Penguasa jahat dan zalim beserta para pengikutnya akan musnah dan hilang. Sementara itu, orang-orang yang ribut akhirnya sadar dan ketakutan. Mereka takut disalahkan atas hancur dan hilangnya negara. Mereka yang ribut dan bertengkar ini, pada ujungnya akan mencari budak Amon atau anak gembala. Tujuan mereka hanya satu, yaitu mereka akan mencari orang yang akan ditumbalkan atau disalahkan, atas hancur dan hilangnya negara. Yang aslinya akibat perbuatan dan keserakahan mereka. Akan tetapi maksud jahat mereka tidak akan pernah bisa tercapai, sebab budak Amon atau anak gembala sudah pergi bergerak dengan pemuda berjanggut, di mana mereka pindah dan membuat pemukiman di Lebak Cawene atau Lembah Perawan. Kemudian zaman pun akan berganti kembali. Ketika Gunung Gede meletus, yang disusul dengan letusan 7 gunung lainnya. Letusan ke-8 gunung ini akan mengakibatkan kerusakan maha dahsyat, dengan korban yang tak terhitung banyaknya, yang akan menghancurkan negara, yang memang sudah dalam kondisi rusak parah sebelumnya. Habis itu, orang-orang Sunda yang selama ini tersisihkan dan terpinggirkan, akan dipanggil dan dimintai bantuannya untuk membenahi negara yang dalam kondisi hancur lebur, nyaris tanpa sisa. Orang-orang Sunda pun akan memaafkan. Dan orang Sunda akan mengajak mereka semua bersatu kembali, membangun negara yang sudah dalam kondisi hancur lebur. Dan disitulah akan muncul satu sosok yang bernama Sang Ratu Adil, yang akan membawa negara pada kemajuan dan kemakmuran, yang tidak pernah dirasakan pada masa sebelumnya. Adapun mengenai siapa sejatinya Sang Ratu Adil, kita tidak diharuskan untuk mencarinya. Dalam Uga Wangsit Siliwangi, kita disuruh untuk mencari sang budak Amon atau anak gembala. Sebab, pemegang kunci yang tahu sejatinya siapa Ratu Adil, adalah sang budak Amon atau anak gembala. Wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang tahu
kebenaran sejati. Itulah sedikit tafsir dari Uga Wangsit Siliwangi.